60 detik. 3 bulan menjadi menteri sejak dilantik 3 April 2023, Menpora Dito Aryo Tejo yang merupakan menteri termuda di Indonesia dengan usia 33 tahun terseret kasus korupsi BTS Kominfo. Menanggapi panggilan jaksa, Menteri Dito menyatakan siap datang. Seorang siswa SMPN 2 Pringsula Temanggung berumur 14 tahun menjadi pelaku pembakaran sekolahnya. Mengaku sakit hati karena dibully oleh teman-teman dan gurunya. Oleh teman diejek, oleh guru hasil karyanya sering tidak dihargai. Seperti misalnya dirobek tanpa alasan yang jelas. Seorang anak tega membunuh ayahnya sendiri di Bekasi. Dimas Rismawan yang dalam proses pemecatan di TNI setelah menjadi anggota selama 2 tahun dikenal oleh tetangga sebagai sosok yang temperamental. Karena masih merupakan anggota, kasus ini dilimpahkan ke Denpom TNI. Indonesia 60 detik. Idul Kurban sudah berlalu hampir 1 minggu, tapi bolehlah kita intip aturan ketat penyembelihan kurban di Amerika Serikat. Walaupun dilindungi konstitusi sebagai bagian dari kebebasan beragama, pemotongan hewan di Amerika Serikat juga harus mengikuti peraturan yang ekstra ketat di masing-masing wilayah. Dan ini juga yang dilakukan Muslim di sekitar Washington DC. Dan selengkapnya akan dilaporkan dari tim VOA di Frederick, Maryland. Ini adalah pengalaman pertama Hamdan Shifa membantu menyembelih hewan kurban. I was holding like a goat's leg for another person. It's like very aggressive. Did your father made you do it, or did you want to do it on your own? Kind of like half-half. Like my dad would like push me to do it, and I want to do it too, because like I'm gonna do it when I get older. Hamdan dan ayahnya yang berdarah Ethiopia adalah 2 di antara sedikit jemaah Imam Center, masjid bagi komunitas Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, yang menyembelih kurbannya sendiri. Sisanya disembelih oleh tukang jagal profesional yang disediakan imam. Tahun ini, masjid itu memotong sedikitnya 20 ekor kambing di Amerika, serta menyalurkan sedikitnya 70-an kambing dan domba di Indonesia dan Palestina. Di Amerika Serikat, penyembelihan hewan termasuk untuk alasan keagamaan seperti kurban harus dilakukan sesuai dengan aturan federal dan masing-masing daerah. Rata-rata, penyembelihan harus dilakukan di fasilitas khusus seperti rumah potong atau peternakan, seperti belakang saya ini. Dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, penyembelihan kurban kali ini dilakukan di peternakan milik salah seorang jemaah di kota Frederick, negara bagian Maryland, 1 jam dari Masjid Imam Center. Meski menjamin kebebasan untuk menyembelih hewan menurut ajaran agama masing-masing, menurut peraturan setempat, pemotongannya harus dilakukan di lokasi berizin, dalam ruangan tertutup, dengan perlengkapan dan sistem manajemen limbah yang sudah mapan. Nah, kami memilih ini karena kebetulan ini adalah sudah siap, sudah ready. Kalau dilihat di belakang sudah ada fasilitas tempat pemotongan, ya, dan drainasenya sudah dipikirkan, gitu ya, sudah baik. Limbahnya juga sudah dipikirkan untuk diolah, begitu ya. Dan untuk pemotongan hewan kurban di masjid juga tidak diizinkan karena limbahnya ke lokasi lingkungan di mana banyak rumah-rumah, nah itu tidak diizinkan. Lain di Frederick, lain juga di Hamtramck. Salah satu kota dengan konsentrasi penduduk muslim terbesar di Amerika itu, mulai awal tahun ini memperbolehkan penyembelihan hewan untuk alasan keagamaan di rumah warga. Akan tetapi, kebijakan itu tak lepas dari pro kontra. Maret lalu, VOA menanyakan isu ini kepada sang wali kota. It wasn't Muslims versus non-Muslims. There was disagreement within the Muslim community itself, within the Yemeni community itself. But when you come to the law, as a city, we cannot ban religious rituals, no matter what kind they are, whether we like them or not, because the First Amendment in the U.S. Constitution give absolute freedom, religious freedoms. Terlepas dari itu semua, Idul Adha selalu menjadi hari istimewa bagi warga Muslim yang merupakan umat agama minoritas di Amerika. Dari Frederick, Maryland, Rifan Dwi Astono, Laurentius Wahyudi, VOA. Di New York, Amerika Serikat, harga kurban bisa berbeda-beda, mulai dari harga kurban kambing yang di kisaran 2 juta rupiah sampai 7 juta. Dan ini adalah karena kurban lebih jamak atau lebih marak juga dilakukan secara online di negara-negara yang berbeda. Simak laporan lengkap dari Randy Wicaksana. Berbeda dengan suasana Idul Adha di tanah air, di New York City tidak ada pemandangan kambing dan sapi diperjualbelikan di pinggir jalan. Bahkan, pemotongan hewan kurban harus dilakukan di rumah jagal khusus di luar kota New York.
Masjid Indonesia Al-Hikmah berada di kawasan Queens, New York, namun jemaahnya memilih untuk mendistribusikan kurbannya ke tanah air. Salah satu alasannya karena warga yang berhak menerima kurban lebih mudah ditemukan datanya di Indonesia. Kita soalnya di sini satu kita kurang paham memotongnya di mana, terus juga orang-orangnya yang akan dikasih itu agak sedikit sulit ya untuk datanya mencarinya. Keduanya juga susah untuk memotong dan untuk memotongnya di sini. Jadi kita salurkan ke Indonesia aja gitu, yang sudah pasti. Tahun ini, Masjid Al-Hikmah distribusikan uang kurban untuk 37 kambing dan 2 sapi, total $8.700 Amerika Serikat, melalui masjid dan yayasan di Pulau Jawa dan Sulawesi. Berbeda dengan di Indonesia, harga kurban di New York City berbeda-beda tergantung dengan tujuan kurbannya. Karena masyarakat muslimnya berasal dari negara yang berbeda-beda, jadi banyak warga muslim di sini yang memilih untuk kurban secara online ke negara asalnya. Misalnya kalau mau berkurban untuk negara tujuan Bangladesh, misalnya untuk pengungsi Rohingya, harga per ekor kambingnya di sekitar $175 per ekor kambing. Untuk 1 ekor kambing di Indonesia dipatok harga $225. Sementara untuk kurban kambing yang didistribusikan ke wilayah New York City dipatok per ekor kambingnya $400. Sementara ke negara Timur Tengah yang dalam kondisi konflik seperti Palestina misalnya dipatok di angka $500 per ekor kambingnya. Fenomena kurban online jadi pilihan yang jamak khususnya bagi muslim pendatang di New York. Hal ini dilakukan juga oleh Mega, diaspora Indonesia yang sudah 5 tahun tinggal di kota New York. Sebenarnya kita nyari tahu juga sih di sini gitu kan. Ada juga di sini lewat online, rata-rata online, dan pemotongan juga nggak di sini pastinya. Di New York nggak ada pemotongan, jadi mereka biasa kirim ke luar negeri. Jadi pas kita dengar gitu, kayaknya mendingan kalau kirim ke luar negeri sekalian aja kirim ke rumah. Menurut Institute for Social Policy and Understanding, sekitar 22% Muslim di Amerika berdomisili di kota New York dan berasal dari masa perbudakan Amerika Serikat dulu, serta pendatang dari setidaknya 75 negara yang berbeda. Dari kota New York, Randy Wucaksana, VOA. The Voice of America, VOA. Sekian untuk Emblan Top 3 Updates powered by VOA Voice of America. Mengingatkan juga jangan lupa mampir ke akun Instagram Mirza_Wardana. Lihat di Instastory-nya untuk rekomendasi belanja yang juga bisa langsung diklik dan di check out. Saya Mirza Wardana, sampai jumpa.